Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai Smart Waste Bin Based on IoT, optimalkan pengelolaan sampah, minimalkan dampak lingkungan, bersama dengan Ketua Tim kami, Idiva Anindya Widono, yang beranggotakan Adam Musapa, Bayu Dewa Putra, Doni Landrianto, dan saya sendiri Yulsri Ningsih. Next. Oke, langsung saja kita ke overview materi. Yang pertama adalah permasalahan, kedua solusi dan fitur utama, kemudian yang ketiga adalah target penggunaan dan manfaat, keempat timeline proyek, kelima scope dan deliverables, yang keenam estimasi anggaran dan sumber daya, kemudian yang ketujuh risiko proyek dan mitigasi, kedelapan metodologi manajemen proyek, kesembilan mockup dan prototype, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Selanjutnya latar belakang permasalahan. Yang pertama, adanya masalah penumpukan sampah di TPS dikarenakan jadwal pengangkutan yang kurang efisien. Lalu, yang kedua, adanya penumpukan sampah yang menyebabkan aroma kurang sedap dan berpotensi menyebabkan penyakit sekitar. Kemudian yang ketiga, operasional pengangkutan sampah yang tidak efisien dikarenakan rute pengambilan tidak menyesuaikan kondisi nyata real time, sehingga membuat pemerintah sulit merumuskan strategi pengolahan sampah. Next. Solusi Smart Plastic Bin menawarkan fitur utama. Yang pertama, pengukuran volume. Tempat sampah dilengkapi sensor ultrasonik yang dapat melakukan pengukuran volume dengan akurasi tinggi. Kemudian, optimasi rute angkut dengan dilengkapi algoritma sehingga dapat menentukan rute paling efisien untuk pengangkutan. Kemudian selanjutnya, dashboard monitoring dapat menampilkan status pengukuran tingkat pemenuhan tempat sampah antara 1 sampai dengan 100%. Kemudian yang terakhir adalah database riwayat, dilengkapi dengan hasil laporan tren harian dan mingguan, sehingga dapat membantu proses perencanaan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Adam Mustafa. Kami dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi berikutnya yaitu target dan manfaat dari Smartwatch Bin based on IoT. Targetnya yaitu untuk pengelolaan kawasan perumahan, yaitu klaster atau apartemen. Terus yang kedua, badan usaha pengelolaan sampah, terus dinas lingkungan hidup, pengelolaan fasilitas publik. Untuk manfaatnya yaitu berkurangnya risiko penyakit yang diakibatkan oleh tumpukan sampah, mengurangi biaya operasional angkutan, pengangkutan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Timeline project-nya yaitu studi lapangan. Pertama, studi lapangan melakukan pengamatan dan penelitian langsung ke lokasi atau objek yang berkaitan. Terus yang kedua, analisis kebutuhan. Tahap awal untuk memahami masalah, menentukan kebutuhan pengguna dari ruang lingkup sistem. Terus berikutnya pengembangan sistem, yaitu proses pengembangan sistem IoT dengan dashboard website sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya yaitu integrasi dan testing, yaitu proses mengembangkan seluruh komponen sistem IoT dan website serta pengujian. Terus yang terakhir evaluasi, yaitu proses menilai keberhasilan proyek dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana awal. Berikutnya oleh Mas Bayu, silakan. Oke, untuk selanjutnya adalah estimasi anggaran dan sumber daya. Di tahap ini kami menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem Smart Waste Bin mulai dari perangkat keras hingga operasionalnya. Bisa kita lihat untuk estimasi harganya di sini untuk prototipe tempat sampahnya satu perangkat itu biayanya 1 juta, dan untuk microcontroller di sini 500.000, dan untuk sensor ultrasonik 150.000, kemudian modul GPS-nya 150.000, untuk tempat sampah itu 150.000, kabel dan lain-lain itu 50.000, dan instalasi sumbernya itu 200.000, dan yang kedua itu biaya instalasinya untuk satu perangkat itu sekitar 500.000. Kemudian yang ketiga untuk hosting domain itu sekitar 1 juta. Nah, kemudian selain perangkat, kami juga menghitung tenaga kerja. Misalnya, kami membutuhkan seorang teknisi IoT yang
IoT yang paham instalasi hardware untuk merakit dan memelihara perangkat IoT, dan kemudian selanjutnya ialah administrator untuk menjaga dan mengelola sistem data di dashboard tetap berjalan stabil. Dan kemudian yang terakhir adalah user yang nantinya akan menggunakan dan memantau SmartBin secara rutin. Oke, next. Nah, selanjutnya ialah resiko, dampak, dan mitigasi. Nah, di sini yang pertama ialah setiap proyek teknologi pasti memiliki resiko, begitu pula dengan Smart Wasbin. Di sini kami mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang bisa muncul selama penggunaan sistem. Yang pertama ialah kerusakan sensor atau microcontroller. Karena sensor bekerja terus-menerus, ada kemungkinan sistem mati dan tidak mengirim data sehingga terjadi error atau pembacaannya tidak akurat. Nah, untuk mitigasinya, kami menyiapkan casing pelindung yang kedap dan pembersihan sensor secara berkala. Yang kedua ialah gangguan jaringan internet. Nah, sistem IoT sangat bergantung pada koneksi. Kalau internet terganggu atau putus, data sensor akan delay atau bahkan tidak terkirim ke dashboard. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kami merancang perangkat dengan menambahkan mode offline atau autosinkron sehingga data tetap tersimpan sementara sebelum dikirim ulang. Yang ketiga ialah resiko ketiga, yaitu masalah sumber listrik. Di Smart Grid ini memerlukan sumber daya yang stabil. Jika terjadi mati listrik atau tegangan besar, itu akan sangat berdampak cukup besar dikarenakan instalasi PLN tidak efektif di lokasi terbuka. Nah, untuk mitigasinya, kami mempertimbangkan penggunaan kombinasi baterai dan solar panel untuk menjamin ketersediaan listrik secara mandiri. Kemudian yang keempat ialah yang terakhir, keterbatasan anggaran prototipe. Nah, karena ini masih tahap pengembangan, biaya untuk membeli komponen IoT dan bisa menjadi kendala. Ketika anggaran terbatas, kami mungkin tidak bisa mendapatkan komponen dengan kualitas terbaik, sehingga eh, dampaknya adalah fitur yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya maksimal, sehingga pengerjaannya terhambat atau bahkan kualitasnya turun. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami memfokuskan prioritas pada fitur intinya. Next. Nah, selanjutnya ke metodologi manajemen proyek. Untuk memastikan proyek ini berjalan secara terstruktur, kami menggunakan metodologi Agile dengan framework Scrum. Nah, alasan kami memilih Scrum adalah karena metode ini sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan penyesuaian dari waktu ke waktu. Nah, terutama proyek IoT yang biasanya penuh tantangan. Di sini dijelaskan bahwa Agile Scrum adalah metode manajemen proyek yang berfokus pada pengembangan secara bertahap atau iterasi melalui siklus kerja yang disebut sprint. Nah, setiap sprint menghasilkan peningkatan fitur atau komponen produk yang bisa langsung diuji dan dievaluasi. Di sini dalam proyek Smart Bin IoT, penerapan Scrum berarti proyek kita tidak dikerjakan sekaligus di akhir, tetapi dibagi menjadi iterasi 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian setiap iterasi akan menghasilkan komponen nyata yang bisa langsung dilihat dan diuji, baik itu perangkat IoT, website, database, notifikasi, dan lain-lain. Kemudian tim bisa melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan sebelum lanjut ke sprint berikutnya. Nah, yang terpenting di sini pengguna dapat memberikan feedback sejak awal. Jadi ini memastikan produk kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, next selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk mockup prototype di sini akan saya jelaskan. Pada slide ini kita dapat melihat mockup prototype pertama dari sistem Smart Waste based on IoT. Mockup ini menggambarkan tampilan desain sekaligus merencanakan letak sensor ultrasonik yang mengirimkan data pengukuran tingkat kepenuhan tempat sampah secara real-time ke server. Sehingga pengelola dapat mengetahui kondisi aktual di lapangan tanpa harus melakukan pengecekan secara manual. Kemudian untuk yang kedua, slide berikutnya yaitu mockup prototype ini, kita melihat tampilan pemasangan komponen elektronik berupa microcontroller sebagai prosesor seluruh sistem, modul GPS sebagai sensor posisi geografis, buzzer sebagai pemberi indikasi notifikasi suara ketika kondisi sampah penuh,
Motor servo sebagai penggerak tutup tempat sampah sehingga tutup akan otomatis terbuka saat mendeteksi orang di sekitar. Dan kemudian baterai serta saklar sebagai sumber listrik yang memberikan daya terhadap seluruh komponen. Mockup ini menunjukkan bagaimana setiap komponen di sini sangat penting dalam mendukung kegunaan prototipe. Kemudian untuk mockup prototipe yang terakhir, menampilkan website dengan ikon tempat sampah ditandai pada peta lokasi, sehingga pengelola dapat melihat posisi geografis dari masing-masing perangkat IoT. Setiap ikon ini memiliki status warna sekaligus angka yang menunjukkan tingkat kepenuhan secara langsung. Dengan cara ini, pengelola dapat menentukan rute pengambilan sampah paling efisien berdasarkan lokasi tong yang sudah penuh. Di dalam mockup ini juga ditampilkan fitur filter yang memungkinkan user menyaring data berdasarkan tingkat kepenuhan tempat sampah, lokasi tertentu, dan prioritas pengangkutan. Dengan peta interaktif ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data. Mungkin selanjutnya, penutup, Smart Waste IoT ini hadir sebagai bukti bahwa teknologi dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan kita. Kami mendukung semua pihak untuk bersama mendukung kami mengembangkan dan menerapkan inovasi ini demi terciptanya smart city yang lebih maju. Demikian presentasi dari kelompok satu. Sekian atas segala kekurangan dan kelebihan selama penyampaian. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.